Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Manuntun Sitinjak di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan segera subscribe. Kali ini saya akan menyampaikan berbicara tentang membangun komunikasi di chapter 11 dari pembelajaran digital Mercypreneur School. Oke, membangun komunikasi. Ya, suatu komunikasi itu perlu sekali dibangun karena komunikasi adalah dasar yang sangat penting untuk membangun kepemimpinan dalam bidang apapun, dalam bidang bisnis, apakah itu organisasi pemerintahan atau organisasi militer sekalipun atau apapun, itu sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, mungkin Anda pernah mendengar ya tentang kisah Menara Babel ya. Pada waktu itu orang-orang Babel membangun menara yang bisa mencapai, direncanakan bisa mencapai langit ya, bisa mencapai surga. Tetapi akhirnya menara itu tidak jadi dibangun karena antara yang satu dan yang lain menjadi tidak saling mengerti, bahasanya menjadi berbeda ya. Nah, sehingga rencana mereka tidak bisa terlaksana. Nah, demikianlah pentingnya komunikasi ya. Kita perlu satu bahasa, saling mengerti apa yang disampaikan, kemudian apa yang ditangkap, sehingga dalam suatu organisasi, dalam suatu tim, tujuan yang telah ditetapkan itu bisa dicapai jika komunikasinya terbangun dengan baik. Oke, mari kita bicarakan satu persatu. Ya, kita lihat outline-nya dulu. Apa itu yang akan kita bahas di sini? Apa itu komunikasi? You always communicate, artinya Anda selalu berkomunikasi. Mengapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi menentukan kesuksesan. Komunikasi adalah salah satu elemen segitiga emas kepemimpinan. Komunikasi yang efektif, ruang lingkup komunikasi, dan bagaimana maksimalkan media komunikasi, termasuk media digital, teman-teman. Oke, kita masuk satu persatu. Apa itu komunikasi? Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin ya, communicare ya, yang artinya adalah berbagi atau share, teman-teman. Jadi komunikasi adalah men-sharekan sesuatu kepada orang lain ya, apa yang dalam pikiran kita, dalam benak kita share dengan orang lain ya. Nah, Anda membagikan apa yang Anda lihat, dengar, rasakan dan pahami sehingga orang lain turut merasakan dan memahaminya. Ya, jadi kita share sehingga orang lain cukup turut merasakan ya. Komunikasi melibatkan elemen-elemen diantaranya ada pengirim atau disebut transmitter, penerima, recipient, pesan atau message, dan media komunikasi sendiri. Nah, ini elemen-elemen ini harus menjadi perhatian kita ya. Contoh pengirim atau transmitter ya, tentu orangnya lah di sini, siapa yang mengirim informasinya. Apakah orangnya bisa dipercaya ya? Kalau bisa dipercaya tentu ya pesannya akan diterima dengan baik dan bisa dieksekusi gitu ya, atau dipahami, diterima. Nah, tapi kalau orangnya tidak dipercaya ya, apakah pesannya ini benar, apakah bohong, apakah hoax gitu kan. Nah, jadi pengirim itu penting teman-teman ya. Jadi kalau kita sebagai komunikator, diri kita itu sangat penting ya. Integritas kita terutama sangat penting teman-teman. Lalu penerima, resipien. Nah, kita harus tahu siapa resipien kita, siapa yang menjadi audiens kita. Nah, itu juga harus kita pahami sehingga kita bisa menggunakan cara komunikasi ya, atau teknik komunikasi yang tepat dengan mereka ya, yang mengena kepada mereka ya, sehingga apa yang kita sampaikan bisa lebih cepat diterima, dicerna ya. Lalu ada pesan, tentunya message, bagaimana komposisi ya daripada pesan ini harus sederhana sehingga bisa ditangkap dengan mudah. Dan kemudian ada media-media komunikasi yang kita gunakan, apakah bertemu langsung, apakah lewat telepon misalnya, apakah lewat video call, apakah dalam seminar dan sebagainya, fokus group discussion, macam-macam ya. Jadi berbagai media komunikasi bisa digunakan yang tujuannya adalah bagaimana menyampaikan komunikasi itu dengan efektif ya. Komunikasi berlangsung dengan efektif. Oke. You always communicate. Ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi ada orang yang menyatakan bahwa diam itu adalah emas, tetapi kita juga harus berkomunikasi. Kadang-kala diam itu juga
tidak tepat, ya. Jadi harus porsinya itu harus benar-benar sesuai. Jadi apapun yang Anda lakukan, entah diam, entah berbicara, Anda selalu berkomunikasi. Jadi Anda mau diam, mau berbicara, berkomunikasi. Nah, jika Anda berbicara atau menulis, misalnya Anda sedang mengkomunikasikan ide atau informasi. Sebaliknya, jika Anda diam, Anda sedang mengkomunikasikan, Anda sedang mengkomunikasikan, ya, jika Anda diam, bahwa Anda tidak ingin membagikan sesuatu. Jika Anda menyemangati orang lain, Anda sedang mengkomunikasikan suatu motivasi. Jika Anda berdiam saja dan tidak menyapa orang lain, misalnya jaringan Anda sedang mengkomunikasikan bahwa Anda tidak mau terlibat atau tidak mau peduli, ya. Nah, maka membangun komunikasi positif itu sangat-sangat penting. Itu tadi. Jadi kalau kita tidak mengkomunikasikan sesuatu atau diri kita kepada orang lain, maka orang akan punya penilaian-penilaian tersendiri yang belum tentu itu adalah hal yang kita inginkan, ya. Jadi sadari bahwa kita selalu berkomunikasi dalam kondisi apapun, itu mau diam, mau bergerak, mau berbicara, itu kita selalu berkomunikasi. Nah, oke, mengapa komunikasi? Ya, karena komunikasi itu adalah tujuannya mempunyai persepsi yang sama. Jadi agar mempunyai persepsi yang sama atau yang benar sehingga orang lain bisa merespon dan melakukan tindakan yang tepat atau yang diinginkan. Itu mengapa kita berkomunikasi. Lalu yang kedua, komunikasi menghubungkan, ya, connecting, ya, menghubungkan kita dengan orang lain sehingga terbangun relasi positif dan senantiasa lebih baik. Jadi relasi yang positif itu terbangun, ya. Nah, kemudian yang ketiga, sangat menentukan kesuksesan karena memastikan keterlibatan, pertumbuhan bersama dan keselarasan dengan orang lain, ya, atau tim. Jadi sangat menentukan. Seperti tadi Menara Babel misalnya, itu karena tidak selaras, tidak satu bahasa, ya, maka proyeknya menjadi tidak jadi, ya, gagal, ya. Nah, kemudian komunikasi merupakan salah satu dari segitiga emas kepemimpinan, ya. Apa itu? Yaitu komunikasi, rekognisi, dan influence. Jadi pertama kita berkomunikasi dulu sehingga orang mengenali kita, rekognisi, lalu setelah dia mengenali maka mereka punya persepsi dan bisa kita pengaruhi, ya, ada pengaruh di situ. Nah, jadi tanpa komunikasi tidak ada kepemimpinan yang efektif, ya. Tidak akan ada kepemimpinan efektif tanpa komunikasi, ya. Nah, komunikasi sangat menentukan dalam menciptakan leader-leader handal, ya, dalam bidang apapun, apalagi di bisnis jaringan, ya. Saya ulangi sekali lagi, komunikasi yang efektif sangat menentukan, ya, dalam menciptakan leader-leader handal di dalam bisnis jaringan, ya, karena di sini terjadi komunikasi untuk melatih, mentoring, sehingga orang lain akan bertumbuh, berkembang, maka orang akan bisa menjadi lebih baik, lebih produktif, maka kesuksesan bisa lebih cepat dicapai tentunya, ya. Oke, jadi ini komunikasi yang efektif, Bapak Ibu, sangat penting sekali, ya. Komunikasi efektif itu dimulai dari berempati, ya, melihat dari kacamata audiens, sehingga lawan bicara kita atau audiens kita bisa melihat seperti apa pandangan dia, kita rasakan, ya. Maka berkomunikasi itu paling penting kita mempunyai rasa respect, teman-teman, rasa hormat kepada orang lain, ya, dimana dia akan bisa rasakan kita. Bayangkan kalau orang berkomunikasi dengan kita tidak menghormati kita, nggak enak kan? Nah, maka berkomunikasi itu penting untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, ya, berempati, teman-teman, ya. Lalu yang kedua, mendengarkan dan mendengarkan, ya. Saya sebut dua kali, mendengarkan dan mendengarkan. Apa? Sehingga kita memahami persepsi orang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi tepat sasaran, ya, atau efektif. Nah, menjadi pribadi yang punya integritas, ya, dan layak dipercaya, trustworthiness, teman-teman, ya. Jadi dalam hal ini kita harus menjadi orang yang dipercaya, yang punya integritas. Karena kalau kita tidak punya integritas, ya, sering berbohong misalnya, maka orang tidak percaya dengan kita. Mereka tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, teman-teman. Mereka tidak mau memahami, mungkin mendengar tapi mereka tidak menyimak, gitu, ya. Nah, kemudian komunikasi yang efektif juga perlu perhatikan penyampaian pesan yang jelas, ya. Ini menyampaikan pesan dengan jelas, pesan dan komposisinya, audiovisualnya jelas. Kalau kita berbicara langsung, artikulasinya, kata-katanya mesti jelas sehingga mudah dimengerti, ya. Bahasa tubuh yang mendukung, ya, bahasa tubuh yang mendukung, teman-teman, yang memperjelas, mempertegas apa yang kita sampaikan. Lalu terkoneksi dengan audiens. Teman-teman, pemimpin-pemimpin besar, ya, presiden misalnya, itu sangat-sangat bagus komunikasinya. Kalau Anda dengar misalkan Obama berbicara, wow, sangat luar biasa, bahasa Inggrisnya sangat-sangat jelas, sangat mudah dimengerti, ya. Dan pemimpin-pemimpin dunia
pada umumnya seperti itu, teman-teman. Sangat-sangat merupakan komunikator yang sangat-sangat efektif, ya. Oke, kemudian ada ruang lingkup komunikasi. Maksud saya batasan komunikasi dari yang ruang lingkup yang kecil sampai yang besar, ya. Jadi komunikasi orang per orang, misalnya ya, japri, ataupun komunikasi misalkan antara suami dengan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik, ya, antara atasan dan bawahan, antara upline dengan downline, ya, komunikasi apa namanya, personal ataupun komunikasi berdua face to face gitu ya. Nah, kemudian ada komunikasi dengan sekelompok orang, sekaligus kita berbicara ke sekelompok orang, misalnya kelas, apakah seminar, ya, atau meeting keluarga misalnya, mulai dari beberapa orang hingga bahkan ribuan orang, bahkan lebih. Ya, nah untuk sukses Anda harus dapat berkomunikasi dalam setiap tingkatan atau ruang lingkup, baik yang kecil maupun yang besar, baik komunikasi pribadi maupun dengan kelompok, bahkan menjadi pembicara publik, ya. Dan komunikasi perlu dilatih setiap hari dengan mengingat prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Jadi perlu berlatih dan berlatih lagi. Jadi jangan puas dengan cara berkomunikasi Anda, belajar lagi, tingkatkan lagi, lihat lagi, review lagi, bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, ya. Oke, kemudian media komunikasi teman-teman, ini perlu kita maksimalkan ya, misalnya lisan, ya, lisan verbal tentunya, ya. Itu kita bertemu dengan orang, setiap kita bertemu dengan orang, ya, baik itu ketemu tadi langsung face to face ataupun di dalam seminar, di dalam rapat, dalam kelas dan sebagainya. Nah, maka kita harus ini adalah salah satu media komunikasi. Kemudian tertulis juga bisa ya, lewat email misalnya atau lewat WhatsApp Messenger dan sebagainya ya. Lalu ada audio visual ya, suara, gambar, video, bahasa tubuh ya, kita ketemu langsung, kita manfaatkan ini semuanya. Nah, kemudian juga kita dibantu oleh media komunikasi digital saat ini ya, yang biasa lebih kita kenal dengan medsos teman-teman ya. Ya, inilah platformnya ya, Facebook, misalnya Instagram, WhatsApp, YouTube, email dan lain-lain teman-teman. Jadi sekarang sangat banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa menjangkau audiens kita atau orang yang kita kehendaki untuk menangkap atau menerima pesan daripada kita. Nah, ini kita maksimalkan teman-teman. Jadi ini istilahnya baik itu offline maupun online kita maksimalkan selalu ya untuk mengkomunikasikan apa? Mengkomunikasikan yang positif tentang bisnis kita, dengan pekerjaan kita, dengan diri kita maupun orang lain ya, karena di bisnis ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya, edifikasi dan duplikasi itu adalah kuncinya teman-teman. Jadi bagaimana kita selalu menyampaikan hal yang positif melalui apa? Melalui dengan memaksimalkan media komunikasi yang sudah tersedia teman-teman ya, misalkan ya beriklan lewat Facebook misalnya, mungkin ada Anda menyampaikan kata-kata yang positif, yang mendukung, yang menggugah misalnya melalui sosial media dan sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, itulah membangun komunikasi yang efektif, itulah dasar-dasarnya. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Ingat, you always communicate ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa di puncak sukses. Jangan lupa untuk subscribe Mercypreneur TV ya, YouTube, dan juga Anda boleh buka website kami di www.mercypreneur.com. Sekian. Merci. Yes.